Lagi-lagi kita kembali untuk menjawab permasalahan di seputar Ramadan kita, yaitu di Ramadan plus plus. Plus amalnya. Plus gibahnya. Iya, karena kan manusia kan tidak luput dari informasi-informasi. Dia pengennya informasi itu, tapi kan banyak juga nih Ta yang puasa tapi ngomongin tetangga terus. Itu bingung kita, dia batal puasa atau karena ada orang bilang, apa tuh? Tadi gak gegop, batal puasanya. Apa nggak batal? Apa nggak batal? Iya kan kita tanya juga, Ta, si Pola nih Ta, tadi buka puasanya banyak beli makanannya tapi makanannya sama semua. Apa risol semua? Risol semua. Meskipun kan beli ke Denny, risol A, risol B, risol C. Mungkin dia mau kasih untuk orang. Iya. Pas sudah nggak bisa pakai lagi. Betul. Nah, kadang banyak permasalahan puasa kita kayak ini juga. Kadang bingung di sehari-hari kita, bahkan kita nggak tahu nih pas kita permen bisa nggak kayak orang chef masak taruh makanan kan, mulut demi menjaga pelanggan. Iya betul. Kadang kok kurang asin nih? Ya namanya gak puasa. Nggak tahu asin apa enaknya kan kurang bumbu. Itu kita tanya nanti sama Ustaz. Hal-hal yang larangan yang membatalkan puasa langsung sama Ustaznya. Ustaz aja lah. Siapa bang Ustaznya bang? Saya yang menjawab nanti wah tidak percaya orang-orang. Saya senang bisa masih percaya. Masih percaya, cuma takutnya kayak kemarin lagi bang. Betul. Belok, tegang. Kejuran nanti. Berarti langsung aja nih kita presentasi itu apa? Oh enggak dong, Ustaz akan menjelaskan. Apa saja yang membatalkan puasa, yang juga apalagi tadi? Larangan puasa. Ada mungkin nanti hal-hal yang ada makruh mungkin kita senggol-senggol tipis-tipis. Boleh siap. Oke. Langsung kita panggil Ta. Ya, kita panggilkan Ustadz kebanggaan kita lagi-lagi yang terhormat, Ustadz Khairul Rafiqi. Ustadz. Nah, Ustadznya aduh. Kaget kita Ustadz tiba-tiba di tengah aja. Mana Ustadz puasa udah hari kesekian nih Ustadz? Alhamdulillah banyak ujian. Banyak ujian Ustadz ya? Iya betul Ustadz. Biasanya apa aja nih Ustadz ujian dalam puasa Ustadz? Arista tanya sama Ustadz, padahal Ustadz tanya sama kita. Saya biasa Ustadz apa sih sanggup? Iya. Tapi Ustadz tadi bilang banyak ujian di bulan puasanya. Nah, apa aja nih Ustadz biasanya ujian puasa? Kalau saya puasa tokenistik Ustaz, karena kan siang kan panas ya, AC hidup terus Ustaz. Nah itu ujian sekali buat saya Ustaz, tapi kalau Ustaz kan beda ujiannya mungkin. Iya. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi ujian. Betul, ujiannya makin besar juga. Ih, bagus Ustaz. Semakin alim ya, harus dikarikan oleh Ustaz. Iya, harus dikarikan oleh Ustaz. Itulah, ini pun ujian nih. Iya. Banyak ngomong, banyak hisapnya nih. Masih bulan puasa nih. Berarti kita cuma 2 menit aja Ustaz. Iya, berarti kan. Enggak, kalau ngomongnya enggak manfaat. Tapi nih ngomong nih manfaat ya banyak betul. Iya, edukasi Ustaz kan. Tadi kita juga udah singgung Ustaz yang membatalkan puasa kita. Karena banyak orang Ustaz nggak tahu, Ustaz tiba-tiba kan dia puasa aja terus dia nggak tahu batal puasa ini atau. Saya pernah ditegur Ustaz tuh gigi kuku kan puasa tuh. Kok gigi kuku batal puasanya kan kuku nggak ditelan. Nah, gimana nih Ustaz? Menurut Ustaz? Iya, apa jadi saja, Ustaz? Salah satu hal yang paling penting untuk dipelajari oleh orang yang berpuasa adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Karena memang tujuan ya puasa ini supaya puasa kita ini yang pertama harus ada tuntunan. Apa yang membatalkan puasa? Singkatnya 9. Banyak nih. Banyak Ustaz ya. Satu. Ya minimal jari kita nggak habis lah ya. 9. Masih bisa dihitung Masih hitung dari. Bukan 1, 2, 3. Bukan. Itu beda lagi ta. Tolong ini puasa ya. Yang pertama itu memasukkan sesuatu ke dalam salah satu daripada 5 rongga terbuka. Oh, indra ya berarti ya. Rongga, bukan indra. Rongga. Tunggu, 5 rongga. Rongga terbuka. Apa ada Ustaz? Ya. Ini rongga di tubuh. Rongga di tubuh ya. Ya, apa? Yang pertama mulut. Kemudian hidung. Telinga. Ya. Kemudian kemaluan depan, kemaluan belakang. Iya, itu udah 5 ya berarti ya. 5 itu harus Yang mulut nih dicek. Yang nggak boleh itu telan. Nelan sesuatu tuh batal. Satu aja yang boleh ditelan. Apa itu Ustaz? Ludah. Oh. Berarti kalau istilah menelan ludah sih, lihat dia sudah menelan ludah sendiri. Gambar orang yang menelan ludah sendiri. Tapi ada syaratnya loh. Ada syaratnya. Apa tuh Ustaz? Ludah tuh boleh ditelan. Syarat pertama apa? Ludah sendiri bukan punya orang. Oh, itu dia. Ludah punya orang sendiri ya. Iya. Jadi nelan ludah sendiri nggak batal puasanya. Kalau ini Ustaz, kita habis bilang, "Enggak enak buka puasa tempat dia."
Tapi besok dia beli Ustaz. Kita mengenal ludah sendiri Ustaz. Itu betul, tapi makna tersiratnya. Oh, makna tersiratnya. Ya, tapi itu bukan membatalkan ya? puasanya. Bukan syarat membatalkan puasa. Itu mungkin pahalanya nanti berkurang bahkan bisa habis. Menelan Jadi syarat ludah nih boleh ditelan, pertama ludah sendiri. Nah, tapi belum cukup, ada syarat dua lagi. Apa tuh Ustaz? Syarat Yang habis ludah? kedua, ludahnya masih di tempat. Tempat ludah tuh di mulut, bukan di kulkas. Ada orang yang mau ngakalin nggak ada Ustaz, taruh di Enggak, kulkas. kadang ada orang yang aneh-aneh pikirannya. Oh, kata Ustadz, ludah boleh ditelan. Dia Simpan di kulkas. masukin gelas, kemudian di kulkas. Ini nggak boleh nih. Tambah es krim. Tambah sirup. Tambah sirup. Itu syarat yang ketiga. Ya, ludahnya udah punya sendiri, masih di tempatnya dalam mulut, jangan tercampur es krim. Maksudnya nggak boleh masih dingin, murni. masih murni. Masih murni. Iya. Itu sesuatu yang boleh ditelan. Oke, Itu cuman ludah aja dengan 3 syarat tadi. Nah, kadang-kadang ada loh, mungkin ibu-ibu atau keluarga-keluarga baru, misalnya baru melahirkan anak, umurnya baru berapa minggu, tiba-tiba sesak, berlendir. Iya. Itu kadang-kadang disedot, pakai mulut disedot. Oh ya, kayak anak-anak. Anaknya, bayi iya kan, biasa kan biar ini bantu. kan, Iya. pilek-pilek, Karena umur 1 minggu kan mana paham apa-apa dia. betul. Jadi kadang-kadang ketika tersedot, kalau tertelan itu bisa membatalkan Batalkan. puasa. Jadi itu masukkan sesuatu ke dalam mulut. Kalau hidung, telinga, ini bukan berarti orang yang hobi ngupil enggak langsung batal, enggak, ada batasannya. Ada batasannya. Kalau enggak masuk dalam mulut. Iya dong. Iya dong. Ngupil nih masuk dalam mulut ya batal. Jangan jangan kau masuk dalam mulut. Niat saja sudah batal Ustaz ya. Jangan cerita pengalaman pribadi. Iya. Tapi kalau yang ngupil tuh gimana Ustaz batasannya? Jadi dia ada batasannya. Biasanya kalau kita hirup air itu pedis, tersengat gitu, itu batasnya. Kalau masih sekitar di area luar sini atau itu masih dibolehkan. Iya. Telinga juga, bukan berarti langsung kita pegang telinga langsung batal, enggak. Jadi kalau kita tusuk telinga mentok, sampai situ aja Sampai batasannya. batas itu. Kemudian pakai cotton bud itu enggak. Walaupun ada pendapat daripada Imam Ghazali, beliau membolehkan, tapi umumnya mayoritas mazhab itu menyebutkan bahwasanya memasukkan ke dalam telinga ini sesuatu, cotton bud, tetes telinga, itu bisa membatalkan. Berarti pakai headset boleh. Karena ada yang bilang nggak boleh pakai headset. Ini pakai Nggak headset boleh boleh. pakai Jangan AirPod. pakai headset dari sini tembus ke sini. Iya betul. Itu udah batal masuk ke rongga. Iya. Dan juga mengganggu telinga orang lain kan. Cukup telinga sendiri, jangan pakai telinga orang lain. Ada headset itu? Ada. Ada. Headset. Berarti pakai yang model AirPod yang model kedap suara. Jangan modelan itu. Iya. Kemudian ya kemaluan depan sama belakang itu dijaga, jangan kemasukan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua yang bisa membatalkan puasa itu yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, macam-macam caranya. Muntah dengan sengaja bisa dengan mencium bau-bau yang dia tahu kalau dia cium dia muntah. Oh, itu sengaja ya? Sengaja. Iya. Itu enggak. Bisa jadi kalau sebenarnya dia cium bau uang muntah deh. Oh, ada tuh, ada. Biasanya ada tuh. Ada lah. Banyak kawan, Mas. Ada kan? Ada Ustaz. Kawan saya memang cium bau-bau duit tuh kayak masuk muntah dia. Itu kalau duitnya duit sangat pajar Ustaz dia kayak. Bagus itu Ustaz. Cuma kan udah puasa kadang sangat pajar kan. Jadi kalau muntah dengan sengaja ini batal puasanya. Dan bisa juga kejadiannya biasa ini bapak-bapak biasanya. Kalau sikat gigi itu terlalu menikmati, uak gitu. Memang kayak Mas McDonald Ustaz. Ada tuh bapak-bapak. Pas dicampur hilang bulu ya. Sama-sama nyawa hilang. Gitu. Itu batal Ustaz. Kalau dia tahu dengan dia sikat gigi tersebut bisa muntah, maka itu dianggap kesengajaan. Makanya harus disiasati kapan sikat giginya. Kalau memang mau habis-habisan sikat gigi kayak gitu,
mau berantem waktu sikat gigi sebelum terbit fajar. Oh, biar yang pas masih belum ada larangan, belum berpuasa Iya. asalnya. minimal sebelum imsak lah. Iya, Bisa, ya. sebelum azan subuh udah selesai. Selesai. Karena habis sholat subuh dia bangun jadi Ultraman dia. Suak. Dia buang katanya alasannya buang sisa imsak tadi. Nggak makan. Ya. Itu nggak boleh. Iya. Nah, kalaupun dia nanti sikat gigi, ya jangan dalam-dalam kali lah. Iya, yang umum-umum aja gitu Iya, kan. nah, itu. Kalau ketelan batal Ustaz. Sikat giginya. Ketelan. Babnya kan bab muntah nih, bab. Iya ya. Bau muntah ya, tambah ketelan ya. Ada juga muntah. Muntah karena ketelan itu tadi. Itu muntah dengan sengaja. Tapi catatan, kalau muntah nggak sengaja memang nggak batal. Tapi kalau dia tertelan ludahnya, itu bisa batal. Maka habis muntah, kumur-kumur lu. Oke. Berarti Ustaz, yang jalan jauh itu dia tahu dia muntah ya. Saya kalau naik L300 muntah, Iya. kok naik IS enggak. Ada yang naik kapal juga muntah. itu kayak mana Ustaz? Makanya kalau untuk perjalanan itu ada keringanan, boleh tidak berpuasa. Berarti Musafir. dibahas keringanan. Itu nanti di pembahasan orang-orang yang boleh nggak puasa. Iya, nah itu nanti bab berikutnya. Tuh. Iya. Ini yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga yang bisa membatalkan puasa gila. Hilang akal maksudnya, hilang akal. Kalap. Pitam. Ini bukan gila harta, gila jabatan, bukan. Bukan ya. Ini ada juga yang memang bilang saya nggak gila jabatan. Ada. Tapi gila karena nggak dapat jabatan itu. Iya, enggak juga. Ini memang gila. Bukan gila dicari Ustaz ya. Maksudnya memang Ini gila hilang akal maksudnya. hilang akal. Ya, hilang akal itu dibagi 3. Ada hilang akal yang membatalkan. Ada hilang akal dilihat durasinya berapa panjang dia hilang akalnya. Yang ketiga, hilang akal yang nggak batalkan puasa. Hilang akal yang batal puasa walaupun sebentar, itu adalah gila. Gila. Oke. Gila itu bagi 2. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Saya waktu baca nih, kok ada ya gila sengaja? Oh mungkin waktu ditagih hutang nggak Pura gila. Pura gila ya Ustaz. Di Kokon Aceh Kupung-Kupungoro. Kamu sahabatku tapi pas lagi bilang Kupung-Kupungoro. Iya, dipanggil nggak dengar. Oh ini pura gila dia. itu nggak ini Ustaz ya? Itu kalau dia gila dengan sengaja, antuk-antuk kepala sampai gila dia sengaja karena takut ditagih hutang misalnya. Oh kemarin udah habis banyak uang habis rupanya nggak dapat apa-apa, takut ditagih. Betul. Oh spanduk. Spanduk belum bayar, spanduk. Baliho belum bayar. Jadi itu bisa membatalkan puasa, bahkan mereka yang gilanya dengan sengaja harus mengqadha. Tapi kalau gila nggak sengaja, ya nggak perlu mengqadha, nggak perlu apa-apa. Itu gila. Kemudian hilang akal yang kedua, yang dilihat durasinya itu pingsan. Pingsan ini hilang akal juga. Iya, kan nggak sadar kan? Nggak sadar. Tapi kalau dia pingsannya habis makan sahur dan niat puasa pingsan, bangunnya azan maghrib, itu dianggap puasanya batal. Oh, durasi berarti seperti kita bilang durasi. Kalau sebab pingsannya nggak apa-apa Ustaz, apapun itu. Itu kalau sengaja langsung batal. Karena ada yang padang pagi kan, Bang kita batal nikah nih, cok pingsan dia Ustaz. Itu gimana Ustaz? Itu kan memang kadang-kadang memang pingsan juga, Ustaz kaget. Itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Itu nggak batal Ustaz. Contoh sengaja misalnya BNN lagi musnahin narkoba, dia tanya mana, dia pergi pingin ngirup misalnya. Iya, itu kan sengaja memang nyari lagi memusnahkan ladang gitu kan puasa-puasa. Tercium, kita langsung giting rame-rame kan itu batal puasanya. Itu bisa batal. Bang pas gaya-gaya kayak gini kan. Mirip-mirip kan? Giting. Atau lagi ditagih hutang misalnya, pukul, nanti dia datang pukul saya, dipukul pingsan ya. Nah, itu sengaja, itu sengaja. Tapi kalau nggak sengaja tadi dilihat durasi waktunya. Itu gila sengaja dan tidak disengaja. Yang ketiga hilang akal yang nggak batal. Hilang akal yang nggak batal ini apa contohnya? Yaitu orang yang tidur. Habis sahur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangunnya azan Isya. Ya. Iya. Itu puasanya bagaimana? Puasanya nggak batal. Tapi gara-gara nggak sholat, Ya, mana yang Ini contohnya ya? banyak yang Jadi nunggu. ini Ustaz. Berarti dia masalah puasanya di sini, pas sholatnya berarti ke sana dulu Ustaz. Iya. puasanya
Sah. nggak perlu nggak perlu Oh, diganti. diganti, ya. Tapi kalau dia ninggalin kewajiban-kewajiban lain, ini ada konsekuensinya. Katanya kan gelas bocor sana. Nah, misalnya kita puasa, Betul. taruh air tapi gelasnya bocor. Betul. Nah, Kayak sekolahnya sudah sekolah tapi tidak mengerjakan PR, nggak mengerjakan tugas. Dia tetap anak sekolah. tapi dilulusin. Hah? Belum tahu kita. Siapa orang tuanya? Iya betul. Itu kan tadi kan. Maksudnya sama percontohannya. Makanya tidur karena itu fenomenal saat malam nih kita main game nih PUBG nih ataupun Mobile Legends ya. Orang tadarus nggak main game. Haram Mobile Legends kenapa? Oh, haram. Kayak itulah. Kok main game nanti kadang nyempil-nyempil ke masjid lah dengar biar dapat pahala. Siang habis salat subuh, Tidur terus. Kadang subuhnya nggak ada. Ustaz. Iya. Itu yang kita sayangkan. Bahkan dalam hadis disebutkan Allah nggak butuh kepada puasa orang yang meninggalkan sholat. Di sini maknanya apa? Walaupun puasanya sah, tapi di sisi Allah nggak ada harganya. Iya. Itu kalau dia ninggalin kewajiban gara-gara tidur. Jadi yang keempat, selanjutnya yang keempat Ustaz. Setelah gila tadi yang keempatnya Ustaz. Itu udah hilang akal tadi. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja. Itu dia. Ini dengan cara Sengaja. apapun. Dengan sengaja Ustaz. Dengan sengaja yang penting. Tunggu, yang dengan sengaja seperti apa ya? Ya. Ya, sebentar tahu lah ya. Maksudnya Kalau era sekarang mungkin dengan HP nggak sengaja keluar Ustaz ya. Mesti lihat konten-konten yang memang memacu keluar ini Iya, Ustaz ya. kalau dia sengaja niat. mencari-cari memang. Gara-gara lihat itu dia keluar mani sengaja batal. Kalau nggak sengaja tiba-tiba keluar Ustaz. Di mana dong? Enggak, tunggu. Dalam akal pikiran saya, tidak ada keluar sendiri ketika ngelihat film Doraemon. Keluar sendiri nggak mungkin dong. Iya dong. Pasti kalau misalnya seliweran di TikTok misalnya apa joget-joget kan. Iya, di skip aja gitu Ustaz ya. Berarti FYP Abang masih di sini. FYP saya udah ngejar kajian Ustaz. Iya. Kalau saya kan masih umum. Itu dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Contoh tidur siang misalnya. Tiba-tiba mimpi basah. Itu nggak batal. Tapi kok dilanjutin mimpinya Ustaz? Dia nggak sengaja tuh. Kayaknya mimpi tadi enak. Udah keluar. Sambung lagi lah. Gimana Ustaz? Enggak, kita kan nggak punya kemampuan ngatur mimpi. Kalau ada Ustaz bintang tamu kita di Podkir. Bisa sambung mimpi Ustaz. Dia bawa mimpi. Dia buat mimpi, bisa. Mimpinya bikin film. Dia sambung tidurnya bikin film lagi Ustaz. Dalam mimpi bilang. Iya, dalam mimpi dia bikin film. Dia bangun, ini mimpi. Sambung lagi Ustaz. Ada. Hebat tuh. Hebat, Hebat tuh. Visioner. Ya, episode mana? Ini episodenya. Di Podkir ada. Berawal dari mimpi Ustaz dia bikin lagu gitu. Iya, itu keluar mani dengan sengaja. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa yaitu berhubungan suami istri. Ya. Ya. Ingat suami istri. Bukan suami dan suami. Bukan istri juga. Fenomena tuh. Iya, suami-suami takut suami. Suami istri. Ya, suami istri aja yang dihalalkan di luar bulan puasa ketika puasa itu menjadi larangan besar. Apalagi yang nggak ada hubungan nikah. Apalagi yang tadi disebutkan suami-suami atau istri-istri, apalagi itu? Pelangi. Iya. Ya. Yang hubungan resmi saja tercatat saja di luar bulan puasa halal dia. Iya. Di bulan puasa Haram. haram. Batal. Ketika waktu puasa ya. Iya. Itu nggak boleh. Kalau di luar itu lebih lagi. Iya. Tapi dendanya tuh besar kok yang itu. Ya, Maka ada konsekuensinya sangat kalau besar. melanggar pelanggaran Di setiap ini ada konsekuensinya. Nah, Ustaz. kalau yang berhubungan dia badan. berhubungan suami istri siang hari bulan puasa, tahu dia puasa itu wajib, maka dia harus memerdekakan seorang budak. Sekarang nggak ada lagi budak. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada itu Ustaz. Ya, tapi di Malaysia banyak budak-budak. Udah. Udah itu. Itu beda nih kata Ustaz. Budak-budak kita nih. Bukan budak itu Bukan maksudnya. budak, ya. Bukan diperbudak ya. Plus 65. Ini memang budak hamba sahaya. Nggak mampu, maka kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat nih, sebulan aja bolong. Sebulan aja berat. Iya. Sebulan bolong dia, Iya. apalagi 2 bulan. Iya. Banyak Maka cutinya. memerdekakan, memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu kalau berhubungan suami istri dengan Sengaja. Kalau yang selanjutnya yang kelima Ustaz nih. Selanjutnya yang ke-6 sama yang ke-7 itu haid dan nifas.
Ya, Nah, ini bagi perempuan-perempuan, misalnya udah sahur, udah puasa, 5 menit sebelum azan haid. Nah, itu gimana Ustaz? Batal puasanya. Kebobolan injury time. Injury time, udah jaga-jaga gawang nih. Arsenal lawan Arsenal lawan MU. Onana blunder. Menit 94. Saya ngomong ini fan Arsenal. Baju merah dong, MU kan baju merah. Ya, itu batal puasanya, tapi baiknya Allah tetap kasih ganjaran pahala untuk dia. Sempurna. Tapi wajib Wajib mengqadha, Wajib ganti. Tapi pahalanya tetap sempurna. Karena bagi banyak dia. juga kadang di era kita kan, Ustaz, udah haid sih, lupa ganti, udah berganti-ganti tahun karena haid, masalah haid nifas nih Ustaz kan. Ya. Itu emang ada pembahasan sendiri. Orang-orang yang boleh nggak puasa itu ada konsekuensinya loh. Oh, nanti kita bahas lagi ya. Nanti kita bahas lagi di bab berikutnya tuh. Kemudian haid nifas, kemudian yang ke-8 ke-9 itu hamil, itu yang selanjutnya yaitu orang yang haid wiladah, orang melahirkan. Melahirkan Yang ya. ke-8 melahirkan, yang terakhir itu murtad. Itu yang membatalkan puasa. Ya, murtad ini keluar dari agama Islam. Saya takut Ustaz. Saya tidak murtad. Saya masih muslim. Nggak, itu kan gambar Bang, bukan keinginan Abang di situ juga. Enggak Bang. dong. Ya. Tapi orang murtad ini ada konsekuensinya dalam mazhab kita. Itu kalau murtad batal puasanya, dan kalau dia nanti masuk Islam lagi harus mengqadha semua puasanya. Semua dari kapan Ustaz? Dari kapan dia murtad tuh? Bukan dari sejak lahir. Betul, berarti kan dari Dia murtadnya 2 tahun, habis itu nyesal keluar dari Islam, masuk lagi Islam. Maka selama 2 tahun tuh 2 bulan dia wajib mengqadha. Oke, habis log out, login. Balikin lagi puasa selama berapa lama Ya, dia? itu harus log dia out. bayar. Berarti masalah larangan ya, ataupun hal yang membatalkan puasa ini Ustaz kan, Allah tetap memberikan keringanan juga bagi kita Ustaz ya. Ya, karena memang di dalam ayat yang mewajibkan puasa pun di situ disebutkan orang-orang yang diringankan. Jadi puasa ini sebenarnya syariat Allah perintahkan kepada kita bukan untuk membebani kita. Iya. Tapi tujuannya adalah untuk maslahat kita. Iya. Jadi dalam bulan puasa ini selain kita yang menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga apa? Kita nggak perlu mengganti. Ada juga yang perlu kita perhatikan. Selain yang zahir kita jaga tadi, ada yang nggak nampak, yaitu apa? Kita jaga agar pahala puasa kita itu sempurna. Jadi kita hindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Bahkan bisa menghilangkan pahala puasa sama sekali. Bisa jadi Ustaz. Ada. Di antara amalannya ada 5 disebutkan. Yang pertama yaitu dusta. Maka berdusta. Berdusta pada manusia apa berdusta kepada Tuhan? Berdusta ya kepada manusia. Manusia, berbohong ya berarti ya. Iya. Kalau kepada Allah itu ada disebutkan dengan munafik namanya. Munafik. Nah, ada nifak dalam amal ataupun nifak dalam i'tikad, dalam keyakinan. Nah, ini berdusta. Jadi ngomong nggak betul. Nah, ini hati-hati. Insya Allah betul nih kita. Ya, insyaallah. Ada Ustaz betul. Insyaallah. Kalau kita berdua berdusta itu kan ya. Hati-hati. Banyak orang-orang yang amalannya besar gara-gara banyak bohongnya. Nanti di-prank juga sama Allah. Iya, itu bisa tuh. Dia banyak amal di dunia, tiba-tiba waktu di akhir kok nggak ada. Kok nggak ke kanan, kok ke kiri? Asal amal di dunia banyak. Ya, itu yang kedua yaitu ghibah, ngomongin orang. Ngomongin kejelekan orang lain. Itu hati-hati, jaga baik-baik. Kemudian yang ketiga sumpah palsu. Sumpah palsu. Bukan saksi palsu termasuk juga sih. Iya. Saksi palsu ada juga, Ustaz. Ya, betul. Sumpah palsu. Ya, sumpah palsu itu bisa membatalkan pahala. Kemudian yang selanjutnya yaitu melihat dengan pandangan syahwat. Ya. Dengan nafsu ya. tadi Melihat itu. sesuatu. Kayak kita beli takjil tuh melihat dengan nafsu apa meningkat dengan Oh, kita lihat takjil, kayak lapar nih. Enak nih. Ini ngelihat aurat. Oh, ngelihat, ya. Oke, nafsunya tuh beda, terbagi 2. Ya, Nafsu dengan makanan, nafsu dengan syahwat yang kita lihat lain tuh, Ustaz. Kemudian terakhir mengadu domba. Bukan domba secara Iya, secara fisik ya kita lihat domba ya. Mana suaranya? Iya, ini kita adu domba nih. Ini 1 bagus nih, 2. Enggak, itu beda lain. Beda Ustaz, apa klub bola? Masa mau kita dianggap kayak domba kan? Jangan. Itu mengadu domba. Namimah itu bisa mengurangi pahala, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Pahala puasa. Tuh, jaga tuh baik-baik yang nampak sama yang nggak nampak tadi. Iya. Jadi bagusnya kita Ustaz untuk menjaga puasa kita tetap sempurna itu seperti apa Ustaz? Maksudnya
Ini aku kayak udah sempurna puasa. Wah, kadang-kadang tuh Merasa sempurna. merasa sempurna, padahal betul-betul sempurna puasa kita. Nah, gimana yang kita bisa Makanya menjaga? kembali lagi ke hikmah yang dulu udah kita bahas kemarin tuh, yaitu dalam puasa ini kita betul-betul harus merasa selalu diawasi sama Allah. Oh iya. Kita kan kalau diawasi sama atasan, diawasi sama kawan, ngupil pun nggak berani kita diawasi kamera. Dewa si maestri ya. Iya, betul. Saya juga Kalau kita merasa diawasi sama Allah, mungkin kita lagi scrolling ada nih diawasi, itu nggak berani kita. Iya. Nah, Merasa diawasi terus lah ya. Ustaz, ya. itu sehingga betul-betul kita bisa jaga diri. Iya, nge-vape batal puasa enggak? Batal ya? Memasukkan. Kan enggak masuk. Ini kan sesuatu yang tidak masuk ke dalam tenggorokan. Oh, itu jadi alasan orang biasa. Iya, kok enggak masuk dalam mulut? Ditelup. Betul. Batal karena ada tercampur dengan hal yang ada obat yang dimasukkan. Oh, ada benda asing. Iya. Iya. Tuh. Oke Bang, berarti kita udah dapat poinnya tadi ada 9 hal yang membatalkan puasa, Betul. ada 5 hal tadi yang Itu nggak bisa 10 Ustaz, harus 9 kan? kok tawar-menawar. Iya kan maksudnya 9 dari tambah aja lah ya kan. Sekarang Jadi itu aja teman-teman semuanya, teman-teman Ramadan plus 9 kurang hal yang tanggung Ustaz, membatalkan. jari saya nggak habis tuh. Oke, saya ada 10 lagi nih. Ah iya, nggak ada 10 lagi. Nah, satunya Babu Kastilop Cinta, Bang. Oh Jadi iya, 9 aja. betul. Iya. Kenapa Ustaz? Pemilu nggak diadakan di bulan puasa? Iya, mungkin Iya. akan banyak sekali orang batal puasa. Serangan fajar bukan dalam bentuk sahur. Iya betul. Uang. Waktu mau imsak tiba-tiba amplop. Nah, berarti itu aja Bang di episode ini Ustaz, terima kasih. Ya, makasih banyak Ustaz. Sama-sama, Ya, sama-sama. akhirnya saya sudah tahu lah ya, yang apa saja yang membatalkan puasa. Puasa dan apa aja yang hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Betul. Sehingga kita nggak ngejudge orang. Betul. Kayak, Betul. Buat penonton kita nih, merasa terus diawasi. Merasa terus kayak ada yang lihat kita. ingat CCTV Allah ada di mana-mana. Betul. Bahkan di kamar ketika Anda sendirian. Iya, ngeri. Mau ada yang keluar sendiri tiba-tiba.